Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Dalam konteks kampanye dukung Presiden Jokowi 3 periode, hanya ada 2 yang mau saya sampaikan dalam video ini. Pertama, ucapan Rocky Gerung ya, bahwa inti demokrasi adalah pembatasan kekuasaan. Dan kedua, ungkapan dari Muhammad Nasir ya, mantan Perdana Menteri RI, NKRI yang pertama tahun 50-an dan juga ketua Partai Islam terbesar di Indonesia pasca atau setelah kemerdekaan, Masyumi, yaitu ketuanya adalah Muhammad Nasir, yang mengatakan demokrasi itu memang berbelit-belit ya, bertele-tele. Jadi itu harus kita ikuti. Memang dia itu enggak mudah ya, bertele-tele, berbelit-belit, tapi nggak ada cara yang lebih baik untuk sementara ini kita menggunakan demokrasi dalam mengelola kekuasaan, gitu kira-kira ya bahasanya. Jadi kemarin itu lagi ribut setelah gagal totalnya operasi politik untuk menggolkan penundaan pemilu yang digagas oleh salah satunya oleh ketua partai politik Muhaimin Iskandar, yaitu dari PKB, Erlangga Hartarto dari Golkar, dan juga satu lagi dari mana itu ya, itu setelah diserang oleh kaum intelektual yang merdeka dan juga diserang oleh netizen, dan juga akhirnya Pak Jokowi itu merespon isu penundaan itu, dan dia tidak bisa katanya melarang wacana penundaan pemilu, dan dia sendiri tetap tegak lurus atau berpegang pada konstitusi. Yang ucapan Pak Jokowi itu juga direspon oleh intelektual merdeka sebagai sikap yang mendua dan tidak tegasnya. Sebenarnya menolak tidak gagasan penundaan pemilu, ternyata tidak menolak, tapi membiarkan wacana itu berkembang. Tapi sejak isu itu sudah tidak laku dijual, sekarang muncul isu baru, yaitu bukan penundaan pemilu tetapi dukung Jokowi 3 periode. Alasannya carilah presiden yang sudah kerja nyata. Nah, itu jawabannya gampang ya. Pembatasan kekuasaan itu di situ poinnya. Jadi kalau 3 periode itu kemungkinan terjadi penyelewengan kekuasaan, dan belum tentu rakyat menjadi sejahtera. Orang 2 periode aja rakyat babak belur. Mau 3 periode lagi. Mungkin alasannya para pendukung dan relawan itu supaya menyelesaikan IKN ya. Tapi IKN itu perlu diamankan sebagai proyek legacy kira-kira dari Pak Jokowi. Perlu 3 periode untuk mengamankan proyek itu, karena mereka rupanya yakin kalau tidak diamankan dengan presiden yang sama pada periode ketiga, maka proyek IKN yang semacam proyek mercusuar itu akan kembali mangkrak ya, sebagaimana proyek kompleks olahraga di zaman SBY, yaitu Hambalang ya. Hambalang itu hanya kompleks olahraga, ini lebih besar lagi, meliputi menuntut biaya hampir 600 triliun, dan kemungkinan menurut sebagian ahli bisa membengkak sampai 3 kali lipatnya itu pada perjalanan waktu, apalagi itu juga menggunakan dana dari rakyat, dana APBN. Jadi Habibie lah yang bisa dijadikan rujukan. Dia bukan menunda pemilu, mempercepat pemilu ya kan, dan kemudian dia tidak melanjutkan menyapres, meskipun peluang untuk menjadi calon presiden, mencalonkan diri sebagai presiden terbuka luas dan dimungkinkan oleh konstitusi, tapi Habibie lebih baik dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih cepat dari yang seharusnya, dengan cara mempercepat pemilu, dan kemudian dia tidak ingin memperpanjang kekuasaannya. Dan berbeda dengan orang-orang yang sekarang, di zaman sekarang, jika Habibie itu meninggalkan warisan harum, tidak dalam bentuk proyek-proyek raksasa, tetapi dalam bentuk satu penghormatan terhadap hak asasi manusia, membebaskan seluruh tahanan politik di hari-hari pertama kekuasaannya, dan tidak pernah menangkap orang yang mengkritik kekuasaannya sepanjang hampir 500 hari dia menjadi presiden. Jadi rujukan yang terbaik, demokrasi yang terbaik di masa reformasi adalah di masa PJ
Habibie dengan dua ciri. Dia mempercepat pemilu untuk mempercepat terjadinya sirkulasi kekuasaan, dan dia sendiri tidak menginginkan perpanjangan kekuasaan. Berbeda dengan yang sekarang, justru sirkulasi kekuasaan itu harus diteruskan dengan cara mengamandemen undang-undang agar terjadi perpanjangan kekuasaan menjadi 3 periode. Dan ini sebenarnya perlu disesalkan dan perlu dijalan terus-menerus ide itu sehingga tidak terjadi, karena yang diuntungkan nanti adalah kelompok oligarki dan anak cucunya. Maksudnya networkingnya, circle di antara mereka sendiri, kira-kira begitu. Dan kita akan mewarisi satu demokrasi yang mungkin setback ya, setback. Seharusnya cukup 2 periode sebagaimana yang sudah dituliskan secara eksplisit dalam undang-undang dasar kita sebagai koreksi terhadap penyelewengan demokrasi di masa lalu, di masa Pak Harto yang menjabat lebih dari 3 periode. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.